wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembagian luas garis. Untuk materinya sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita hanya memfokuskan ke contoh-contoh yang ada di pembagian luas garis. Rumus-rumusnya sudah ada di materi sebelumnya, sudah kalian catat juga. Nah, untuk hari ini Ibu tidak akan menggunakan rumus-rumus yang ada pada materi sebelumnya. Kenapa? Karena ini mungkin cara yang akan lebih mudah dipahami. Ya, kalau pakai rumus kan kalian harus menghafalkan rumus, belum nanti kalau perbandingannya berubah. Nah, kemarin kan kita membahas sudah ada contoh tentang pembagian luas garis dalam bentuk vektor dan dalam bentuk koordinat. Nah, yang pertama pembagian luas garis dalam bentuk vektor ya. Nah, misalkan vektor ada tiga titik ya, 3 titik P, Q, dan R. Nah, adalah 3 titik yang segaris dan berlaku PR. Nah, berbanding dengan RQ yaitu adalah min 2 dibanding 5. Nah, di sini ya, titiknya adalah titik PQR. Tetapi karena di sini perbandingannya adalah PR dibanding dengan RQ, maka di sini ini bukan Q yang di tengah meskipun titiknya PQR. Nah, tetapi yang di tengah adalah titik R. Nah, kita kembalikan lagi. Ya. Jadi yang di sini itu adalah titik R. Nah, kalau ini titik Q ya. Nah, di sini ini vektor posisi ya. O ke P berarti ini adalah vektor P. Nah, O ke R ini adalah vektor R. O ke Q ini adalah vektor Q. Nah, ada perbandingan yaitu PR dibanding dengan RQ yaitu sama dengan min 2 dibanding 5. Nah, di sini yang dicari itu adalah vektor R. Vektor ini yang kita dicari. Nah, vektor R berada di tengah-tengah antara vektor P dengan vektor Q. Nah, Ibu tidak menggunakan rumus yang sudah ada pada materi sebelumnya. Jadi di sini mungkin lebih mudah untuk pemahamannya ya. Jadi kita gunakan saja perbandingan yang sudah ada, yaitu PR dibanding dengan RQ yaitu sama dengan min 2 dibanding dengan 5. Nah, nanti di sini kan biasa dikali kali silang. Nah, ini PR dan RQ berarti dalam bentuk apa? Vektor ya. Ini vektor juga. Nah, berarti ini vektor PR, ini vektor RQ. Nah, kita kali silang kan. 5 dikalikan dengan vektor PR sama dengan min 2 dikalikan dengan vektor RQ. Nah, di sini, vektor PR, kita bisa mencari kan vektor PR itu diperoleh dari apa? Yaitu, vektor R dikurangi vektor P. Nah, kalau vektor RQ berarti diperoleh dari vektor Q, dikurangi dengan vektor R. Nah, tinggal kita kalikan silang saja. Nah, kalikan silang tadi ya, ini tinggal kita kalikan saja, distributifkan ya. Jadi hasilnya sama dengan 5R dikurangi 5P sama dengan min 2Q plus 2R. Nah, karena di sini yang akan kita cari adalah vektor R, maka kita gabungan dulu vektor R-nya. Kita jadikan satu. Nah, ini pindah ke kiri, berarti jadinya berapa? 5 dikurangi 2 jadinya adalah 3 kali vektor R sama dengan, P-nya kita pindah ke kanan ya, yaitu 5P min 2Q. Nah, karena yang dicari hanya yang R, maka vektor R sama dengan 5P min 2Q per 3. Selesai. Nah, mungkin ini lebih mudah untuk pemahamannya karena ini menggunakan perbandingan yang sudah ada. Jadi yang dicari di sini yang di tengah-tengah ya. Yang kita cari R-nya yang di tengah-tengah ini berapa. Nah,
bisa juga menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, tapi kalau rumus kan kelemahannya mungkin karena pemahaman ya, pemahaman harus menghafalkan. Nah, kalau ini tidak menghafalkan, hanya kita gunakan dari perbandingan yang sudah ada ini. Oke, untuk soal nomor 2, jika titik A, B, dan P, ini B-nya bukan yang di tengah-tengah ya, karena yang di tengah-tengah ini menyesuaikan dari perbandingan yang di sini. Nah, ada 3 titik A, B, dan P, segaris dengan perbandingan AP dibanding PB sama dengan min 4 dibanding 3. Nyatakan vektor A dalam vektor P dan B. Nah, ini A, P, B ya, karena P yang di tengah berarti P-nya yang di tengah di sini perbandingannya. Nah, yang dicari adalah vektor A. Vektor A sebelah mana? Sebelah sini. Nah, kalau tadi, contoh soal yang tadi, itu kan yang dicari yang di tengah. Nah, kalau ini yang dicari adalah yang di pinggir. Caranya sama enggak? Sama. Ya, bisa kita gunakan rumus bisa. Ya, ini Ibu pakai cara yang sama seperti tadi. Yaitu AP dibanding dengan PB, yaitu min 4 dibanding 3. Nah, di sini kita pakai perbandingan AP per PB sama dengan min 4 per 3. Biasa ya, kita kali silang. Nah, tinggal kita kalikan silang. Nanti jadinya ini vektor ya. Jangan lupa, ini juga vektor. Kita kalikan silang, 3 vektor AP sama dengan min 4 vektor PB. Nah, tinggal kita jabarkan, vektor AP diperoleh dari vektor P dikurangi dengan vektor A, vektor PB diperoleh dari vektor B dikurangi dengan vektor P. Ujung kurangi pangkal ya. Nah, jadi di sini tinggal kita distributifkan 3 vektor P min 3 vektor A sama dengan min 4 vektor B plus 4 vektor P. Nah, karena yang dicari adalah vektor A, berarti yang tetap ada di ruas kiri adalah vektor A. Jadi di sini min 3 kali vektor A sama dengan, ini pindah ke kanan ya. Nah, jadi di sini min 4B. Nah, ini pindah ke kanan, berarti kan dikurangi. Jadinya 4 kurangi 3 yaitu 1, positif ya, plus P. Nah, jadi karena yang dicari adalah A, faktor A sama dengan min 4 vektor B ditambah P, kita bagi dengan koefisiennya yaitu min 3. Selesai ya. Mungkin lebih mudah untuk pemahamannya. Nah, untuk yang di nomor 3, kalau nomor 3 pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A 2,-2 dan titik B min 4,1. Tentukan koordinat titik I jika AQ dibanding dengan QB sama dengan min 3 dibanding 5. Nah, kalau kita gambarkan berarti kan begini. Ya, ada 3 titik ya. Ini sembarang aja ya, nggak mesti segitiga. A, Q, B. Vektor posisi ya. Nah, ini berarti vektor A, ini vektor Q, ini vektor B. Nah, di sini AQ dibanding dengan QB sama dengan min 3 dibanding 5. Aki ini adalah min 3, QB itu adalah 5. Nah, kita mau menggunakan pakai rumus juga bisa ya, rumus yang kemarin sudah ada pada materi sebelumnya, atau kita coba dengan cara yang seperti tadi. Karena ini yang dicari adalah Q, kita cari saja. Nah, kita cari dulu vektor Q-nya yang di sini itu berapa. Sama ya, pakai perbandingan tadi, yaitu vektor AQ dibanding dengan QB sama dengan min 3 dibanding 5. Nah, tinggal kali silang, yaitu 5 AQ sama dengan min 3 QB. Nah, kita jabarkan, jadi ini dari Q dikurangin A
sama dengan min 3B dikurangi Q. Nah, tinggal kita distributifkan 5Q min 5A sama dengan min 3B plus 3Q. Nah, di sini karena kita yang akan dicari adalah Q, ya, titik Q. Nah, Q-nya kita pindah dulu ke ruas sebelah kiri. 5 dikurangi 3 jadinya 2Q sama dengan A-nya kita pindah ke kanan jadinya 5A min 3B ya. Nah, berarti vektor Q, nah vektor Q sama dengan 5A min 3B per 2. Nah, ini baru vektor Q-nya, yaitu vektor Q 5A min 3B per 2. Nah, terus lalu titiknya buat apa? Nah, kita substitusikan saja. Vektor A kita ganti dengan titik A, ya, titik A. Vektor B diganti dengan titik B. Nah, supaya lebih sederhana, ini duanya, kan ini kan sama aja setengah. Nah, vektor Q sama dengan setengah. Nah, 5A min 3B. Nah, vektor Q sama aja dengan, nah, setengah 5 dikalikan vektor A. Nah, vektor A-nya kita ganti dengan titik A tadi, yaitu 2,-2. Kenapa? Vektor A itu kan sama aja seperti vektor posisi OA ya, vektor OA. Nah, jadi sama aja seperti titik A itu lagi. Nah, jadi di sini 5 dikalikan dengan vektor A, yaitu 2,-2 dikurangin 3 kali vektor B min 4,1 sama dengan, nah, setengah, ini kalau kita kalikan saja ya, 5 kali 2 adalah 10 ya, 5 kali min 2 min 10 min 3 kali min 4 min 12, 3 kali 1 3 sama dengan setengah, tinggal kita operasikan 10 min 12 berarti hasilnya adalah 22 min 10 min 3 hasilnya adalah min 13. Tinggal kita kalikan dengan skalarnya, maka hasilnya adalah 11, 22 bagi 2 11, min 13 bagi 2 adalah min 13 per 2. Nah, selesai. Ini vektor Q-nya. Nah, koordinat titik Q, jadi titik Q, berapa titik Q? Nah, titik Q ya sama aja seperti ini, karena kalau dalam bentuk vektor posisi seperti yang tadi, nah, vektor posisi itu kan ini. Nah, O itu berapa? 0,0. Nah, materi di vektor posisi. Nah, jadi di sini berapa titik Q? Titik Q yaitu sama aja 11, min 13 per 2. Nah, selesai. Nah, semoga cara yang Ibu jelaskan kali ini bisa lebih untuk pemahaman kalian ya. Nah, kenapa Ibu berikan cara ini? Karena supaya ada cara-cara lain ketimbang pakai misalkan rumus bingung untuk menghafalkan juga. Ya, semoga bermanfaat. Nah, jika ada yang ditanyakan bisa komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.